Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Wahyuni SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Prodi Bimbingan Konseling Universitas Tadulako tahun 2022. Dalam video ini saya akan melaksanakan konseling kelompok teknik CBT dengan topik rendahnya minat siswa dalam belajar matematika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Satu orang ibu minta memimpin doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Siapa yang bisa pimpin doa, nak? Oke, silahkan, nak. Baik, terima kasih. Belum ada yang tahu ya, jadi ibu jelaskan dulu. Konseling kelompok itu adalah suatu proses atau suatu layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada konseling atau anak-anakku sekalian siswa. Apa tujuannya, nak? Jadi tujuan konseling kelompok itu membahas suatu masalah dan dibantu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi dalam konseling kelompok yang diutamakan adalah dinamika kelompok. Jadi nanti ibu menyebut ibu sebagai PK atau pemimpin kelompok. Anak-anakku sekalian yang berenam ini adalah AK, anggota kelompok. Jadi nanti yang akan ditumbuhkan dalam konseling kelompok ini adalah yang namanya dinamika kelompok, keakrabannya kita. Oke, jadi sudah mengerti semuanya, nak? Apa itu konseling kelompok dan apa tujuannya? Ini tugas dan kewajiban para anggota kelompok, yaitu kalian semua. Jadi ibu harap nanti anggota kelompok masing-masing bisa aktif menanggapi permasalahan akan kita bahas. Jadi masing-masing anggota kelompok ibu minta akan memberikan tanggapan. Apakah bersedia? Ya, oke. Selanjutnya dalam proses konseling kelompok ini ada yang namanya asas-asas. Jadi dalam pelaksanaannya kita diikat dengan asas-asas dalam bimbingan kelompok, dalam konseling kelompok, dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi segala bentuk keterangan, informasi, kata-kata yang diungkapkan dalam konseling kelompok ini dijamin kerahasiaannya. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Jadi anak-anakku kesini, anak-anakku melaksanakan konseling kelompok ini murni sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan? Jadi asas keterbukaan itu ibu minta semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan segala permasalahan yang ada. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya yaitu asas kenormatifan. Apa itu? Jadi dalam pelaksanaan konseling kelompok ini akan berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada. Oke, dari keempat asas tadi yang dijelaskan, ada yang tidak dimengerti, nak? Sudah jelas semuanya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk asas kerahasiaan, ibu minta kita semua berjanji. Jadi ikuti ibu ya. Oke, tangan bisa ditaruh di sini, nak. Oke, ikuti ibu. Saya berjanji. Saya berjanji. Dalam konseling kelompok ini. Dalam konseling kelompok ini. Segala bentuk keterangan. Segala bentuk keterangan. Informasi. Akan dijaga kerahasiaannya. Nama, kelas, sama hobi. Dimulai dari ibu dulu. Perkenalkan, nama ibu Vika Wahyuni, biasa dipanggil Vika. Hobi ibu memasak. Oke, ibu lanjut. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahwa, biasanya dipanggil Zahwa. Kelas saya kelas 10 MPLB 1 dan hobi saya melukis dan menulis. Oke, siapa tadi, nak? Zahwa. Oke, jadi Nama saya Musli. Teman-teman bisa panggil nama saya Nisa. Saya dari kelas 1 dan hobi saya menyanyi. Oke. Perkenalkan, nama saya Michael. Kalian bisa panggil saya juga boleh. Oke, jadi semua sudah akrab kan? Sudah kenal semua. Oke, jadi sekali lagi ibu tekankan dalam proses konseling kelompok ini
Ibu minta kesediaan para anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan ini selama 1 jam pelajaran, yaitu 1 kali 45 menit. Apakah bersedia semuanya? Bersedia. Oke, baik, siap. Jadi sudah pernah main game ini, Nak? Sudah. Jadi sambil kita memutar, sambil menyanyikan lagu. Oke, sudah. Oke, setelah ice breaking tadi, Ibu mau menanyakan apakah anak-anakku sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, jadi Ibu ingatkan lagi ya, tugas kalian adalah nanti kita akan masing-masing mengemukakan penyebab permasalahan yang kalian alami, Nak. Jadi nanti tugas kalian adalah masing-masing dari kalian mengemukakan atau mengomentari, membantu temannya untuk menyelesaikan permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi sudah siap ya semuanya? Sudah tahu tugas-tugasnya seperti apa dalam konseling kelompok ini? Oke, kita lanjut. Jadi masalah yang akan kita bahas pada pagi hari ini sama seperti masalah yang kita bahas pada pertemuan kemarin, yaitu tentang rendahnya minat siswa dalam belajar matematika. Jadi minat kalian ya, minat kalian dalam belajar matematika. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memutarkan video, disimak videonya. Pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? TK udah mulai ngapalin angka, SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP, ketemulah kita sama si X, Y, dan Z yang selalu dicari-cari nilainya. Belum lagi di SMA. Oke, jadi sudah dinonton videonya tadi kan? Oke, jadi Ibu mau bertanya dulu. Setelah menonton video tadi, kira-kira anggota kelompok yang ada di sini itu Ibu minta menjelaskan mengapa kita harus belajar matematika. Apa pentingnya matematika buat kita? Belajar matematika itu meski sulit, tapi harus pelajari karena suatu waktu mana kita sangka saja tiba-tiba ada pelajaran kayak materi-materi yang Oke. Siapa? Dias. Menurut saya pentingnya matematika itu karena matematika nanti akan ketemu ke depannya kapanpun itu dimanapun, kayak biar kita ambil pelajaran yang berjauhan dengan matematika ujung-ujungnya pasti dapat juga kan, jadi penting lah. Oke, jadi penting ya. Sesuai topik kita pada pagi hari ini sama dengan kemarin bahwa kita akan membahas tentang rendahnya minat siswa dalam belajar matematika. Jadi masing-masing dari anggota kelompok ini memiliki masalah yang sama, yaitu tentang minat dalam matematikanya rendah. Jadi untuk itu Ibu ingin masing-masing dari anggota kelompok mengungkapkan penyebab dari minat belajar matematika rendah itu apa, karena kenapa, apa saja penyebabnya. Saya matematika itu terlalu banyak rumusnya, jadi matematika yang hafal semua rumusnya. Oke, jadi sulit mempelajari dan menghafal rumusnya sehingga minat dalam belajar matematika rendah. Oke, kalau Zahwa? Itu sebelumnya saya pernah coba belajar matematika, cuman saya berhenti karena setiap saya coba untuk belajar matematika selalu jawaban yang saya dapat itu tidak sama, selalu salah jawabannya. Oh, di penyebab permasalahan yang diungkapkan tadi, kita akan memilih satu permasalahan akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemarin kan kita memilih masalahnya misal. Oke, jadi siapa kira-kira yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Masalahnya siapa? Oke, masalahnya siapa, Nak? Oke, jadi masalahnya Michael ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Michael, setelah kita mendengar tadi penjelasan permasalahan dari Michael, kira-kira ada yang mau kasih tanggapan ke Michael? Bagaimana untuk semua teman-teman anggota kelompok yang lain? Sama itu kayak misalnya anggap rumus itu susah kan, jadi bisa dipelajari dulu pelan-pelan. Jadi misalnya mulai dari yang mudah-mudah dulu baru mulai yang sulit, jadi tidak harus langsung semuanya dipelajari karena memang kalau langsung satu kali dulu itu akan bikin pusing sendiri. Jadi menurutku sih begitu. Oke, jadi bagus sekali itu saran dan masukan dari Michelle.
Oke, lanjut. Aman, bagaimana Aman? Saya kalau misalnya rumus yang wajib itu sebenarnya kalau di matematika pasti semua rumus pasti sudah banyak memang rumusnya. Jadi kita itu harus pelajari semua rumusnya, tapi kita itu jangan sampai menyerah baru kayak aduh susah sekali rumusnya. Jadi kita itu hafal saja, itu pun rumus matematika nah sulit itu juga sih kalau menurut jadi begitu. Oke, jadi itu masukan dari Aman. Silakan Michael tanggapi masukan dari teman anggota kelompok lainnya tadi. Bagaimana apa tindakan Michael ke depannya nanti? Kalau untuk tindakan ke depan, saya bisa mengambil dari masukan-masukan teman-teman tadi, bisa mencari dari berbagai sumber karena rumus itu pasti ada banyak dan pasti walaupun soalnya sama pasti rumusnya ada rumus yang cara cepat, cara gampang. Jadi saya bisa ambil sumber-sumber dari YouTube, Quizzes, Google, Brainly, dengan mungkin bisa menanya kepada guru seperti pendapat teman-teman tadi dan pasti saya lakukan sih. Terima kasih kepada teman-teman. Keren. Oke. Biar lebih giat lagi terhadap matematika dan mencari sumber-sumber lain supaya lebih pintar. Gitu. Oke, lanjut Michelle. Kesimpulannya kan kita tadi bilang sama itu juga dia merasa susah kayak misalnya jawabannya satu kembali lagi sih itu kembali ke cara berpikirnya, maksudnya kayak anggap saja matematika itu seperti kita bermain, jadi lebih mudah untuk belajar biar tidak pusing sendiri berpikir. Oke. Konseling kelompok ini akan segera diakhiri. Jadi ibu minta masing-masing anggota kelompok untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kegiatan kelompok ini menurutku ini kegiatan bagus sekali, jadi saya merasa level up, pemikiranku merasa saja level up, jadi yang awalnya cuma berpikir simpel ya jadi banyak masukan karena banyak masukan jadi Oke. pesan buat teman-teman yang kurang suka matematika mungkin bisa cari referensi kayak kata teman-teman yang tadi, siapa tahu bisa membantu. Oke, jadi itu Matematika soalnya kan matematika bukan musuhnya kita juga. Oke, jadi itu saran dari Anissa ya. Oke, setelah mengikuti kegiatan konseling ini, Ibu harap apapun yang kita pelajari pada pagi ini, masukan-masukan dan saran-saran dari anggota kelompok lainnya, Ibu harap bisa diterapkan. Ya kan? Jadi apapun yang kita pelajari pada pagi hari ini semoga dapat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Jadi dimulai dari diri sendiri, rubah pikiran tadi yang menganggap bahwa matematika pelajaran yang sulit. Ayo dicoba dulu. Ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok anak-anakku sekalian karena sudah bersedia hadir dan ikut dalam kegiatan konseling kelompok ini. Untuk menutup dengan doa juga. Silakan Aman. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan membagikan yang namanya evaluasi. Selanjutnya diisi anak-anakku.